Oke, selamat bertemu lagi. Saat ini kita akan bahas instruksi ketiga. Tapi sebelum masuk ke instruksi ketiga, saya akan sedikit menjelaskan kaitannya dengan tugas di instruksi kedua. Bukunya masih menggunakan buku praktikum perpajakan PT 2 Putra Motor kasusnya yang diterbitkan dari Pusat Penerbitan AEKBN yang ditulis oleh Bapak Narko dan Ibu Ronowati Chandra. Kita masuk langsung ke kertas kerja. Untuk kertas kerja di instruksi kedua, untuk jurnal pembelian ini hanya diisi bulan Desember. Lalu untuk kolom keterangan ini diisi tipe kendaraannya. Lalu berikutnya untuk jurnal penjualan ditulis tanggal, keterangan, debitnya adalah kas yang diterima, lalu kreditnya adalah penjualannya berapa, PPN keluarannya 10%, dan pendapatan BBN-nya sebesar 0,5%. Kenapa 0,5%? Itu karena perusahaan memungut biaya BBN sebesar 5%, tetapi yang 4,5% diserahkan ke Samsat, sehingga yang diakui sebagai pendapatan BBN hanya 0,5%. Lalu untuk jurnal pembayaran PPH 22 dan PPN, PPN keluaran, ini hanya yang transaksi yang terjadi pada pemerintahan atau kas yang dikeluarkan oleh APBD atau APBN. Jadi entah Pemda atau apapun itu yang ada dalam transaksi, silakan dicek yang di transaksi ini dilakukan oleh pemerintah. Lalu di sini uang muka PPh 22 1,5%, lalu PPN penjualan, PPN keluarannya ini 10%, dan kreditnya adalah kas yang dikeluarkan. Lalu berikutnya untuk jurnal utang PPN. Nah, ini tolong diperhatikan, saudara harus menghitung dulu PPN keluaran dan masukannya. Dihitung dari PPN keluaran Desember, dikurangi PPN keluaran yang dipungut pemerintah, dikurangi dengan PPN masukan. Kalau PPN itu lebih bayar, berarti di sini jurnalnya di debitnya adalah perskot PPN dan PPN keluaran. Kreditnya adalah PPN masukan. Kalau jurnalnya kurang bayar, berarti debitnya adalah PPN masukan, kreditnya adalah PPN keluaran dan utang PPN. Lalu berikutnya untuk rekapitulasi. Rekapitulasi silakan direkap pada persen awal tahun per tipe atau jenis motor ini unitnya berapa, harganya berapa, jumlahnya berapa pada awal tahun. Nah, selama pembelian tahun 2019 itu berapa unit per masing-masing tipe atau jenis motornya, jumlahnya berapa. Lalu di sini juga penjualan selama tahun 2019. Jenisnya motor apa, berapa unit, harganya berapa, jumlahnya berapa. Ini juga ada di buku. Lalu untuk menghitung persediaan akhir. Untuk menghitung persediaan akhir, silakan saudara hitung dulu per masing-masing jenis. Ini nanti masing-masing jenisnya apa. Masing-masing jenisnya apa. Lalu saudara menentukan jenis motornya apa, unit awalnya berapa, unit
yang dibeli berapa, yang dijual berapa, sehingga muncul unit akhir. Saldo akhirnya berapa, harga per unitnya berapa, terus jumlahnya berapa. Jumlah di sini unit akhir dikalikan harga per unitnya jumlahnya. Masing-masing jenis kendaraan. Ya, saudara harus menghitung masing-masing kendaraannya untuk menghitung berapa persediaan akhir. Ya. Lalu berikutnya kita akan masuk ke materi ke instruksi ketiga. Ya, instruksi ketiga. Saudara diminta untuk menghitung PPh final atas pendapatan jasa giro yang dibayar oleh PT 2 Putra Motor. Hitung PPh final atas pendapatan bunga deposito dan hitung PPh 23 atas biaya sewa. Lalu berikutnya saudara juga diminta untuk membuat jurnal. Ya. Ada bukti pemotongan PPh 23 dan sebagainya juga silakan dikerjakan. Untuk 1, 2, 3 itu ada di buku 2, sedangkan untuk yang form-form, bukti potong dan sebagainya ada di buku 3. Nah, kita akan coba melihat kertas kerjanya. Untuk perhitungan PPh final atas pendapatan jasa giro, ini untuk keterangannya nanti diisi bulan. Ya. Lalu jasa giro berapa, PPh finalnya 20%. Ya, silakan diisikan. Lalu PPh final atas pendapatan bunga deposito. Ya, saudara harus menghitung dulu sebelum diisi. Nominalnya berapa? Nominal depositonya berapa? Lalu bunganya setahun berapa? 18%. Kalikan 18%. Lalu dibagi 12 untuk mengetahui per bulannya pendapatannya berapa. Nah, di sini diisi hanya untuk 3 bulan. Ya, bulan Oktober, November, dan Desember. Jasanya berapa, gironya, karena kita sudah ngitung tadi per bulannya berapa, PPh finalnya berapa. Ya, 20%. Lalu berikutnya untuk perhitungan PPh 23 atas biaya sewa kendaraan, saudara harus menentukan biaya sewanya berapa. Lalu dikalikan dengan PPh 23 2%. Tanya berapa. Setelah itu baru dibuat jurnalnya. Oke. Nah, untuk instruksi ketiga minggu ini untuk 2 dan 3 diharapkan minggu ini sudah selesai. Ya, sehingga untuk pertemuan berikutnya bisa masuk ke instruksi yang selanjutnya. Untuk materi instruksi selanjutnya akan nanti saya buatkan juga video pembelajarannya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugasnya.